sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di malam ini kita kembali di kesempatan oleh Allah Ta'ala melanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid, yaitu Al-Haqq Tauhid dan Jannah Bikoy bisa, yaitu bab tentang orang yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan sebenarnya, dia akan masuk surga dengan tanpa bisa dan tanpa di mana beliau Imam Ta'ala di akhir dari bab ini menyebutkan tentang adanya 70.000 orang dari kalangan beliau di sholat wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa ada, dan dimaklumi sifat-sifat 70.000 itu sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, itu dari satu sisi, tapi sebenarnya ada mafhumnya dari sisi yang lain, di mana Nabi menyebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, layas pun juga tidak melakukan pengobatan tidak melakukan tiarah yang ini nasib buruk dikarenakan dengan suara burung ataupun yang semisalnya, dan hanya pada roh mereka ini bertawakal. Apa yang disebutkan di dua awal, yaitu layas tahun layas tahun, itu kaitannya dengan tadawi, yaitu berobat. Dan kita tahu bahwa memang pengobatan itu dari jenis itu, yaitu minta ruqyah dan dia juga melakukan itu adalah hal yang dimakruhkan, sehingga mafhum dari dari hadis tersebut bahwa orang yang masuk surga dengan tanpa hisab itu mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib, demikian pula yang mustahab, yang sunat. Ya, kalau dari hadis ini berarti mereka meninggalkan yang haram, lebih-lebih syirik kaitannya dengan tiarah. Juga mereka meninggalkan hal yang makruh. Mereka meninggalkan hal yang makruh. Ya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang di dalam beramal itu tidak sekedar muktasid, tidak sekedar orang yang bertengah melaksanakan yang wajib saja, meninggalkan yang haram saja, tapi fihima ziyadah, pada keduanya ada tambahan yang sunat, demikian pula tambahan meninggalkan yang makruh, wa tarkul makruh mustahab, dan meninggalkan kemakruhan itu juga dia mustahab hukum. Bahkan ada yang menjelaskan lebih daripada itu kaitannya dengan orang-orang yang zuhud. Sementara melakukan pengobatan yang sifatnya mubah itu diperbolehkan, ya, karena Nabi di dalam hadis Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dia mengatakan tadawau wala tadawau biharam, tidaklah kalian itu saling berusaha untuk berobat, ya, dan jangan kalian berobat dengan cara yang haram. Lafaz tadawau itu menunjukkan bahwa kadang dokter kalau sakit juga berobat, ya, karena di situ ada hal yang sifatnya dari dua pihak. Kalau dari si makna bahasa juga Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Ahmad, dia mengatakan sallallahu illa anzalahu sifat alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan penyakit kecuali Allah Ta'ala juga menurunkan untuk penyakit tersebut, yaitu sifat penyembuhnya, yang obatnya. Mengetahui tentang penyakit dan pengobatannya orang yang dia mengetahuinya, yang dia belajar tentang ilmu itu, dan bodoh tentang penyakit dan pengobatannya orang yang bodoh tentangnya. Itu menunjukkan bahwa di dalam praktek mengobati
itu wajib untuk dia punya ilmu tentang masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Faqala rahimahullah ta'ala, kemudian rahimahullah ta'ala melanjutkan hadis faqama ukasah bin Mihsan. Jadi ukasah bin Mihsan kemudian dia berdiri. Berdiri kaitannya dengan di dalam taklim. Ini menunjukkan bahwa di sebagian praktek ulama kita itu kalau ada tanya jawab, itu kadang yang dia disuruh berdiri, ya. Dan ini masuk di kalangan para ulama, ya. Kemudian berkata di sini, ukasah, faqala Allah an yaj'alani minhum. Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan diriku bagian dari mereka. Jadi dia kalau berdoa, meminta doa, dan meminta doa itu kalau sifatnya kadang-kadang balas tidak apa. Tetapi kalau mirror, ya, bahkan menjadi adat kebiasaan, itu kurang bagus, ya, adalah hal yang kurang bagus, ya, karena terkadang berkali bisa menghantarkan, ya, untuk memuliakan, mengagungkan orang yang mendoakannya. Karena biasanya dimintai doa itu orang soleh. Kadang fitnah itu pada yang minta doa, dan kadang fitnah bisa terjadi pada yang dimintai di dalam berdoa. Makanya paling utamanya doa dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Karena doa itu minal ibadah, ya, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Lebih-lebih doa itu tatkala dipanjatkan kepada Allah itu tidak akan keluar dari 3 kemungkinan. Ketika doanya tidak ada unsur dosa, ketika di dalamnya tidak ada unsur memutus tali silaturahim, itu tidak akan keluar dari 3 macam pengkabulan doa. Ima yang pertama, bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, seperti yang dia berdoa padanya. Wa ima kemudian ditunda dengan diganti pahala di akhirat. Wa ima kemudian dipalingkan oleh Allah Ta'ala dari bahaya seukuran atau setimbang dengan kebaikan yang dia minta. Seperti dia minta petunjuk, ya, tapi segitu-segitu petunjuknya misalnya, ya. Namun kemudian dia dipalingkan dari kesesatan, diselamatkan dari kesesatan, dan ya semisalnya. Jadi pasti, ya, makanya para salaf itu tidak pernah memikirkan doa itu dikabulkan atau tidak. Tapi yang dipikirkan itu adalah tatkala Allah mengilhamkan pada hatinya untuk berdoa. Pada saat dia ingin berdoa, itu menunjukkan orang tersebut muhtada, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia bisa mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta kepada Nabi Alaihi Wasallam. Maka Nabi langsung mengatakan anta minhum. Permintaannya adalah minta didoakan. Tapi Nabi janjinya anta minhum. Kamu bagian dari mereka. Ini ada beberapa ihtimal, ada beberapa kemungkinan. Nabi mungkin mendoakannya dalam keadaan sir, dalam keadaan tidak dijalankan, ya. Dan itu praktek dari para ulama banyak seperti itu. Kalau ada murid yang minta, dia cuma umumi sedikit, tidak mudah dilafatkan pada saat yang keras, ya. Itu bisa kemungkinan pertama, atau memang ditambahkan di hadapan Nabi Alaihi Wasallam dengan wahyu, ataupun sudah sebelumnya di dalam uridun alaya al-umam itu kan sebelumnya di kisah Nuh, itu bisa jadi memang terlihat ukasah bin Mihsan. Tapi itu tidak penting. Ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, kemungkinan yang jelas bahwa ukasah bin Mihsan
itu dia bagian dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini jaminan, jaminan datang dari, tentunya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya Muhammad alaihi wasallam. Dan beliau ini pertama kali, ini menunjukkan bahwa tatkala disampaikan kebaikan, kok kemudian ada orang pertama beramal, itu termasuk salah satu tanda dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang kalau di majelis para ulama kadang ada perkara kebaikan ditawarkan, kemudian ada yang pertama kali, kemudian maju. Ya, itu tidak sekedar dikatakan asal ya, kamu sangat bagus telah berbuat bagusan ya. Tapi bahkan kadang dikasih uang, ya, karena orang yang pertama dalam kebaikan itu punya nilai. Tidaklah kemudian dalam hatinya itu diberi yang demikian itu, kecuali itu petunjuk dari Allah, bukan karena kekuatannya. Sampai pernah di majelis para ulama, itu ada orang yang datang belakangan, dia belajar di majelis ulama itu belakangan, tapi karena kekuatan hafalannya, kekuatan bulan hafal sekian ribu dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi setiap kali ditanya tentang pembahasan, dia senantiasa pertama kali maju terus, ya, pertama kali. Sampai kemudian ulama ini, saya ini kemudian mengatakan, man yujib ila fulan, siapa yang bisa menjawab kecuali si fulan, tidak boleh dia, yang lain silakan jawab. Ya, kemudian di waktu berjalan kira-kira 6 atau 5 bulan, itu ulama ini terlewat tentang sebuah faedah. Lah murid ini kemudian dia datang mendatangi syekhnya dan menyampaikan demikian dan demikian, ya, demikian dan demikian, sampai kemudian beliau menulis sebuah kitab. Dalam kitabnya itu waktu membahas sesuatu, dia mengucapkan apa, jazakallahu ta'ala dan jazakallahu khairan li akhina fulan wa fulan ibni fulan. Dia ceritakan seperti itu. Artinya Pak, muridnya itu sampai bisa memberikan faedah kepada gurunya. Dan biasanya yang seperti itulah yang nanti kelak akan mewarisi ilmunya. Sebagaimana dulu saya Utsaimin seperti itu dengan Syekh bin Baz. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan dulu dengan Syekh Muhammad Amin As-Singkiti juga seperti itu. Ya, hal-hal yang seperti itu nampak. Ya, makanya terdepan di dalam kebaikan itu bukan sekedar keberanian, tapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdirilah lelaki yang lain. Dia juga mengatakan seperti perkataan Ukasa, Udullah yaj'alani minhum. Berdoalah Anda kepada Allah agar Dia menjadikan saya bagian dari 70.000 itu. Maka Nabi mengatakan sahabat kabiha Ukasa sudah mendahului kamu. Dan ini jawaban yang tidak menyakitkan, ya, karena di antaranya bisa jadi Nabi melihat bahwa orang itu bukan bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, sehingga ditolak dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Ya, seperti ini cara ini termasuk bagian dari tarbiyah yang azimah. Ya, tapi coba kalau kita lihat dengan kajian-kajian yang umum yang lucu-lucu itu kadang gue bakal begini langsung dipastikan. Kan seperti itu. Itulah majelis yang jauh daripada ilmu. Ya, jauh daripada ilmu. Dan dia seorang dikala menyampaikan, dia punya tata krama. Makanya lebih selamatnya itu kalau kita pakai firman Allah. Selamat kalau pakai hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian praktek dari para ahli, keterangan dari para ulama, itu akan selamat. Tentunya ulama-ulama yang
yang lurus gitu, ya. Sehingga kemuliaan, kehormatan majelis itu senantiasa terjaga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk menutup celah, sehingga orang-orang yang sekedar menginginkan didoakan Nabi, orang makbul doanya, ya, makbul doanya, itu kemudian dia bersantai-santai dengan meminta doa orang lain, sehingga pada dirinya itu tidak ada kesungguhan. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam diminta doa oleh seorang laki-laki dari kalangan sahabat, ya. Kemudian Nabi melihat bahwa laki ini punya kesungguhan, tapi Nabi alaihi salatu wassalam meminta bantuan, artinya memberikan syarat. Maksudnya gini, ya, tolonglah aku. Nabi berdoa, dan tolonglah diriku dengan kamu banyak bersujud kepada Allah. Artinya di samping didoakan, dia harus banyak memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga di dalamnya itu ada faedah yang sangat besar dalam perkara ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi permintaan dari panitia ini sengaja saya tidak membahas lebih dari perkara ini karena ini bagian terakhir dari bab tentang manhaj tauhid dan jalan jannah di Indonesia. Ya. Besok kita akan masuk pada babul khaufi minasir, tentang takut kepada kesyirikan. Ya. Panitia menginginkan untuk ada tanya jawab. Ya. Monggo kalau ada tanya, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan bapak ini. Ya, silakan. Apa tuh? Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, yang pertama, di 70 golongan itu adalah salah satunya tidak meminta untuk diruqyah. Padahal ada ayat-ayat yang bisa untuk meruqyah diri sendiri. Apa itu termasuk meminta ruqyah? Yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan kita kalau sering-sering minta doa itu juga termasuk bukan larang, tapi apa tadi istilahnya? Nah, itu sementara yang terjadi di masyarakat kita itu kan selalu saja ada istilah doa bersama. Nah, apakah hal seperti itu juga termasuk yang dari disampaikan tadi? Terima kasih. Nah, yang pertama tentang ayat-ayat ruqyah itu, bahkan sekalipun dalam keadaan bahaya yang sangat dasar seperti sihir, ini di bagian akhir kitab ini jilid yang pertama itu Syaikh Fauzan banyak menyebutkan tentang masalah ini. Di bab nanti tentang bab nusrah, majalah nusrah itu menghilangkan sihir, dan menghilangkan sihir itu ada dua macam. Yang pertama dengan bisihir misli, dengan sihir yang semisalnya, dan yang kedua nusrah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa, ya, dengan ta'abudat, permintaan perlindungan, itu semua ada. Dan memang kaitannya dengan ruqyah itu disebutkan di sini istirqa, ya, la yastarqu, artinya orang yang minta ruqyah. Adapun ruqyah dirinya sendiri, Nabi pun yutabbiqu. Nabi pun mempraktekkannya. Di mana Nabi sebelum tidur dia baca Al-Mu'awwidat, 3 surat yang digunakan di samping perintah pelindung, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bahkan itu diperintahkan Allah, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kaitannya dengan bahaya setan. Kalau Qul a'udzu birabbil falaq itu bahaya dunia, ya, bahaya dunia. Nah, di situ beliau tiupkan, kemudian beliau usapkan pada bagian tubuh beliau yang bisa capek. Ya, dan itu senantiasa dilakukan oleh Nabi SAW. Hatta sampai pada saat beliau sakit, beliau kan tidak mampu melakukan itu. Maka karena itu, Bunda Aisyah itu melihat kebiasaan Nabi seperti itu, beliau yang meruqyah. Namun Rasul alaihi salatu wasallam la yaqulha,
tidak meminta kepada Ibunda Aisyah. Jadi kalau ada orang pengen meruqyah nggak ada masalah. Sementara yang diruqyah dia tidak minta. Karena Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih pantas untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Bahkan yang pertama kali akan memasuki surga itu telah adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, bukan yang selain. Sehingga kaitannya dengan apa yang ditanyakan, kalau seorang meruqyah dirinya sendiri atau seorang meruqyah tanpa diminta, fala ba'asnya, tidak masuk di dalam dia tidak masuk, kemudian tidak punya kesempatan untuk menjadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan doa. Ya, doa itu kalau bersama, doa bersama itu kalau dilakukan kadang-kadang tidaklah dilarang. Tapi kalau senantiasa menjadi kebiasaan, ini sebagian ulama menyebutkan tentang larangan perkara tersebut. Larangan perkara tersebut. Juga dari sisi hajat orang yang dia minta untuk didoakan, itu kekusukannya beda. Orang yang misalnya dia sedang terlilit hutang, kalau dia berdoa sendiri itu akan lebih khusyuk dan itu akan lebih menguatkan tauhid dirinya, keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia merasa saya kan banyak dosa, itu justru bagus. Karena di saat kemudian dia berdoa, itu dia ada iktiraf dulu. Ada pengakuan dia banyak dosa, banyak kesalahan. Bukankah Nabi Yunus itu dalam berdoa itu dengan lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu perasaan merasa bersalah itu semakin menguatkan untuk dia istighfar, untuk dia kembali kepada Allah, baru kemudian dia berdoa. Ini faedahnya sangat besar. Tapi kalau misalnya Pak Ustaz tolong titip saya didoakan, itu beda keadaan. Mungkin ustaznya misalnya yang berdoa itu kan nggak tahu masalah dia sebagaimana dia itu dari segi kekhusyuan. Enggak, lebih-lebih kalau dia biasa mendoakan kemudian dapat uang, penting doanya oke kok sidik, oke 1.000, sidik 50.000, akan seperti itu lama-lama. Dan itu nyata, ya. Sehingga sudah kekusukannya kurang, ya. Karena saya pernah itu diminta memberikan nasihat di kuburan. Kan habis kubur kan, ya. Karena sisi memberikan nasihat pada waktu habis kuburan itu Nabi pernah memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat, ya sebentar saja, ya. Kemudian kan keluarga tanya, ini doanya gimana? Ya doanya sendiri-sendiri, dengan doakan orang tua lebih khusyuk dibandingkan kalau nanti saya mimpin doa. Cuma bagaimana masalahnya kadang orang-orang yang ada di sekitarnya itu untuk mendoakan sendiri-sendiri kadang tidak bisa. Jadi ajari yang sederhana. Pertama memuji Allah, masa tidak hafal alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat hafal kebangetan gitu. Kebangetan kalau sampai alhamdulillah saja tidak bisa. Sholawat saja tidak bisa. Lah ngapain kau hidup? Enggak pernah sholat, pantes jadi gitu. Ya, karena di dalam sholat itu membaca alhamdulillahirabbil alamin itu berulang-ulang gitu setiap rakaat. Sementara sholawat setiap kali tahasahud akhir itu pasti ada gitu. Berarti kalau sampai nggak hafal, ya kalau sholat kan gampang kita hukum. Artinya ke arah ke situ. Ya, sholat. Setelah itu kemudian dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Masa tidak bisa Allahumma wahai Allah ya Rabbi wahai Rabbku, masa tidak bisa gitu. Kemudian kita ya asal doanya tidak ada unsur yang melampaui batas. Misalnya, ya Allah, Engkau telah memberikan ujian dengan kematian daripada ayah saya, maka berilah ini dan sebagainya. Ya, kemudian jadikanlah anak keturunannya yang ditinggalkan itu menjadi orang-orang yang soleh, yang bisa menjadi bagian amal kebaikan daripada orang tuanya. Tapi jangan saya mengatakan ya Allah, jadikanlah anak keturunannya para nabi. Itu sudah ya melampaui batas.
la yu'tika ya. Sehingga Allah Ta'ala ya, itu yang harus dikembangkan itu kan kondisi tatkala seorang dia berdoa ya, biasanya kaitannya dengan hajat dirinya, misalnya nikah, ngelamar nggak diterima gitu. Itu kalau dia doa lebih khusyuk dibandingkan yang dititipi gitu. Kalau yang dititipi ya kadang itu kalau ada tolong atau carikan ya saya carikan istrinya yang apa ya, kaya, cantik, nengrak gitu. Biasanya yang diminta itu, nah kayak gitu untuk saya sendiri gitu. Nah, mesti kan seperti itu. Artinya gimana bisa tulus gitu? Bisa lebih tulus karena dirinya sendiri gitu. Itu akan lebih tulus ya. Paham ya sampai sini? Itu sisi-sisinya ya. Dan juga kalau misalnya kita yakini, ada orang meyakini doanya orang soleh makbul, itu biasanya akan mengagumkan. Sampai-sampai di antara pengagungannya, saya pernah lihat seorang sufi, dia mengatakan di hadapan saya, pokoknya pengajian di situ banyak ustaz-ustaz, banyak kiai-kiai. Itu kalau si fulan datang doanya semua gabar, tahu gabar? Ramandi gitu. Kalah kabeh karo dongane sing siji. Akhirnya berlebihan gitu. Ya. Padahal sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Akhirnya karena ada takdim ini ya, lama-lama kalau sudah ada takdim ini sampai pada taraf biasanya itu ada takdim itu yang tadi asilkan. Dia akan berkonsekuensi sini menduakan Allah. Karena dia meyakini an-nafi' ad-dar ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat yang di samping Allah Subhanahu wa taala itu ada. Makanya kalau mereka mau naik kapal, naik kendaraan pesawat itu mana ya badawi gitu. Ada di beberapa tempat, beberapa negara. Diperingatkan, jangan kamu berbuat kesirikan. Diperingatkan. Akhirnya nakoda kapalnya sampai ke seberang, selamat, nggak ada gangguan, tapi dasar sudah sirik. Oh ini betul-betul karena dia sudah mengatakan ya Badawi sudah diperingatkan. Ini betul-betul karena wali si bulan ini sehingga kami selamat. Sudah diperingatkan, tapi terkamalkan jadinya sana tambah musyrik gitu. Kayak itu efek dari apa? Sehingga tidak cuma doa, nanti bekas sipapnya, bahkan bekas tisunya itu kalau dari wali bulan ini bisa dijual 200 juta, gila 200 juta. Yes, oh Ustaz, sampai separuh itu berawal dari hal-hal seperti ini gitu. Ya, makanya kita menghormati orang soleh, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, Allah Ta'ala. Demikian. Ada yang lain? Yang berkaitan dengan 70.000 orang gitu. Terus kalau 70.000 orang berarti yang di bawahnya itu kan ke surga. Ada 70.000 itu membawa 70.000 kan bagaimana? Nah, saya bebas rahimahullah ta'ala itu menyebutkan dalam syarah kitab Tauhid bahwa dari 70.000 itu satu orang membawa 70.000 lagi. Berapa dikalikan? Tapi kalau dibandingkan itu dari sejak Nabi alaihi wasallam menyebutkan sampai akhir zaman, itu pun jumlahnya sangat sedikit gitu. Sangat sedikit. Tapi yang diharapkan itu ciri-cirinya yang nampak itu sabiqun bil khairati bi'idznillah ta'ala. Dia adalah orang yang terdepan di dalam kebaikan dengan izin Allah. Terdepan itu pasti melakukan yang wajib. Pasti dia menyempurnakan dari yang wajib itu dengan yang sunnah. Kemudian dia menjauhi yang haram. Kemudian dia menjauhi yang makruh. Kalau orang sudah melakukan seperti ini, kira-kira punya dosa enggak? Ya sebenarnya punya gitu. Mesti punya gitu. Tapi biasanya dosanya bukan dosa besar. Kenapa? Karena amal soleh menjadi penghapus dosa, ya itu yang dimaksud ada dosa-dosa kecil. Makanya Nabi alaihi wasallam mengatakan mastuni badil kabair, selagi dosa besar dijauhi. Kalau tidak dijauhi dia bertobat atas dosa besar tersebut. Sehingga kalau yang tersisa kemudian
dosa besar dia sudah tidak ada karena mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, atau manakala ada dia sudah bertobat kepada Allah, dia menjauhi yang haram, menjauhi yang makruh. Kan yang tinggal nanti kalau terjatuh dosa-dosa kecil ya, kekurangan. Dosa kecil itu kalau seperti itu keadaannya dia terhapus dengan amal soleh. Entah itu sholat 5 waktu, entah puasa Ramadan, ya, entah Jumat berikutnya dengan Jumat berikutnya, itu kan mukafiratun bainahuna, menghapus di antara maskuni batil kabair selagi disawi dosa besar ya. Sehingga dari situ untuk apa dihitung? Untuk apa dihisab? Kondisinya kayak gitu. Makanya masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Kalau dihitung nunda-nunda dia dalam surga kan gitu. Bahwa memang kondisinya seperti itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau keadaannya yang seperti itu bisa dilihat dari tanda. Cuman dia tadi untuk bisa kemudian seperti itu senantiasa belajar. Karena belajar ini akan menyempurnakan pengetahuan dia tentang yang wajib, sehingga dia melaksanakan yang wajib bukan hanya yang umum saja. Karena yang umum itu memang pintu untuk bisa masuk pada perkara-perkara wajib yang khusus. Demikian pula di dalam menjauhi larangan bukan larangan-larangan yang umum saja, tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pintu untuk menjauhi yang dilarang itu yang sifatnya lebih khusus. Makanya kalau semakin lama semakin belajar, itu ilmu itu akan semakin diperinci, ya, mufassalah ya. Sehingga di situ tidak berhenti begitu saja. Dan ini yang semakin mendekatkan. Makanya ujung kita belajar. Kita semakin belajar itu, ya, itu semakin dalam itu justru yang kita yakini bahwa orang belajar itu diberi petunjuk untuk bisa beramal, ya, untuk bisa beramal. Coba misalnya satu contoh, saya kasih contoh yang sederhana, ya, menghafal Al-Quran itu perkara mulia. Menghafal Al-Quran itu nanti kalau Al-Quran kemudian mungkin hafalannya itu biasanya kan dibukakan pintu-pintu di dalam cabang ilmu dengan luar biasa. Makanya kalau di Saudi itu kalau tes hadis itu anak kecil dengan anak kecil kayak saut-sautan kayak orang padu gitu. Itu dilatih, dan satu sisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena di Injil tidak ada yang seperti itu. Di kitab-kitab lain tidak ada. Ya. Dan waktu itu saya masih pengen lihat kalau di Indonesia ada orang seperti itu. Ya, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi ini tes dari seorang tes, kemudian ini, tapi tesnya itu selain hafalan Al-Quran adalah dalil-dalil baca Quran pakai syair. Itu tak pikir kayak orang padu pakai bahasa Arab gitu. Ternyata ini baca syair langsung diturunkan, baca syair langsung diturunkan cepat sekali. Sebelum ini selesai baca syair itu sudah baca terus gitu. Berarti kan memang ditingkatkan itu dari siapa? Termasuk amalan juga seperti itu. Ya, amalan juga seperti itu, termasuk petunjuk ilmu itu juga nanti sedikit demi sedikit akan seperti itu. Yang penting apa? Istiqomah. Ya, istiqomah. Karena istiqomah itu salah satu tanda yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu ahabul a'mali ilallahi ta'ala atbahu wa inqal. Amal yang lebih dicintai oleh Allah itu yang dawam, yang terus-menerus, walaupun sedikit ataupun walaupun kecil, ya. Nah, ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha